Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Adrian Eka Hardana selaku dosen mata kuliah karya ilmiah serta teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil dari proposal program kreativitas mahasiswa dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dengan judul Sufa.com Sugar Farmer Community sebagai media peningkatan kualitas pemasaran gula kelapa kristal di Desa Karanggitung guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Di sini saya Laila Rizka Putri selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Fidilal Ilham Saifullah, yang kedua ada Laila Rizka Putri, saya sendiri, dan yang ketiga ada Diat Rizky Ramadan. Selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara pada kesempatan kali ini yang terdiri dari 3 rangkaian acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyajian materi, dan yang ketiga adalah penutup. Untuk rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke rangkaian acara yang kedua yaitu penyajian materi dengan 4 topik pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada gambaran umum masyarakat, yang ketiga ada metode pelaksanaan, dan yang keempat ada biaya dan jadwal kegiatan. Untuk penyampaian materi pertama mengenai pendahuluan akan saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari PKM Pengabdian Masyarakat kami ini berdasarkan permasalahan yang ada di Desa Karanggintung, di mana di Desa Karanggintung ini mempunyai komoditas utama berupa kelapa, dan masyarakat di sana mengolah air nira kelapa tersebut menjadi gula kelapa kristal. Dapat dikatakan bahwa produksi gula kelapa kristal di desa ini cukup tinggi, namun sangat disayangkan untuk jangkauan pemasarannya masih sangat rendah dan hanya meliputi distributor kecil yang ada di daerah Banyumas dan juga Temanggung. Maka dari itu dibentuklah Sufa.com, yaitu merupakan sebuah komunitas yang akan membantu meningkatkan jangkauan pemasaran tersebut. Sufa.com ini berisikan semua elemen masyarakat yang ada di Desa Karanggintung, mulai dari para pengangguran, petani, dan juga produsen dari gula kelapa kristal itu sendiri, sehingga selain bisa meningkatkan jangkauan pemasaran, juga bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di desa tersebut. Yang selanjutnya adalah mengenali rumusan masalah yang terdiri dari 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menyelesaikan masalah rendahnya pemasaran gula kelapa kristal yang ada di Desa Karanggintung. Yang kedua, bagaimana upaya dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Desa Karanggintung. Dan yang ketiga, bagaimana metode efektif untuk meningkatkan hasil pemasaran gula kelapa kristal yang ada di Desa Karanggintung guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, untuk mengatasi permasalahan rendahnya pemasaran gula kelapa kristal yang ada di Desa Karanggintung. Yang kedua, untuk mengatasi tingkat pengangguran yang ada di Desa Karanggintung. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan hasil pemasaran gula kelapa kristal. Yang selanjutnya adalah manfaat. Ada 3 manfaat. Yang pertama ada bagi mahasiswa pelaksana program, yaitu sebagai bentuk pelaksanaan salah satu tridharma perguruan dalam pengabdian masyarakat. Yang kedua ada bagi masyarakat sasaran program, yaitu bisa meningkatkan pemasaran gula kelapa kristal. Yang ketiga adalah untuk pemerintah untuk bisa mewujudkan program tinjauan kualitas gula kelapa kristal yang ada di Karanggintung. Dan yang terakhir pada pandemi adalah luaran yang diharapkan. Yang pertama, para petani kelapa mampu meningkatkan jangkauan pemasaran gula kelapa kristal yang ada di Desa Karanggintung. Yang kedua, pengangguran di desa tersebut dapat mempunyai pekerjaan. Yang ketiga, melalui program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh para petani kelapa pengangguran desa Karanggintung mampu berdaya aktif meningkatkan pemasaran gula kelapa kristal. Yang keempat, penulis mampu menyusun laporan akhir pemberdayaan. Dan yang kelima adalah penulis mampu mempublikasikan artikel ilmiah. Baik, terima kasih pada moderator. Next. Lokasi Desa Karanggintung.
Desa Karanggintung merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kemerajen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, yang berjarak 27 kilometer dari pusat kota Purwokerto. Dan di topografi di desa ini juga berupa perbukitan dengan ketinggian tempat itu sekitar 456 mdpl. Next. Selanjutnya ada masyarakat sasaran. Nah, sasaran dari program pengabdian masyarakat ini adalah para petani dan para produsen gula kelapa kristal yang berjumlah 50 orang dengan rentang usia 20 sampai 45 tahun. Selain itu, sasaran dari program ini juga para pengangguran di Desa Karanggintung yang kurang lebih dari 20 orang dengan rentang usia 15 sampai 45 tahun. Nah, para pengangguran ini itu besar tidak pernah bersekolah dan ada juga beberapa dari tamatan SD sampai SMP. Dengan adanya supa.com ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Desa Karanggintung. Next. Selanjutnya ada kegiatan sehari-hari masyarakat. Nah, kegiatan sehari-hari masyarakat di Desa Karanggintung ini ada pada sektor pertanian dan juga peternakan, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa tersebut masih terjalin hubungan solidaritas yang kuat sehingga banyak kegiatan yang dilakukan membutuhkan kerjasama antara masyarakat. Salah satu contohnya itu adalah kerja bakti yang selalu dilakukan setiap 1 bulan sekali. Next. Selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Karanggintung ini adalah jangkauan pemasaran gula kelapa kristalnya yang masih kurang luas. Pemasaran gula kelapa kristal hasil produksi masyarakat Desa Karanggintung itu hanya mencakup daerah-daerah sekitar dan melalui distributor kecil untuk dipasarkan ke daerah Banyumas dan Temanggung. Nah, rendahnya jangkauan pemasaran gula kelapa ini masyarakat di desa tersebut lebih memilih untuk memproduksi gula kelapa merah karena pemasarannya itu lebih menjanjikan. Padahal gula kelapa kristal ini merupakan bentuk olahan air nira kelapa yang harus terus dikembangkan dan diperkenalkan ke masyarakat luas. Maka dari itu diperlukan suatu upaya untuk dapat meningkatkan jangkauan pemasaran gula kelapa kristal di Desa Karanggintung. Sekian dari saya, selanjutnya kepada moderator. Baik, terima kasih Diat. Untuk penyampaian materi ketiga mengenai metode pelaksanaan akan disampaikan oleh Vidilal. Kepada Vidilal dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu waktu dan metode pelaksanaannya. Nah, waktu yang diperlukan yaitu pada bulan Mei sampai dengan Juli pada tahun 2021 dengan menggunakan metode persiapan, kemudian sosialisasi, pelaksanaan program, pendampingan kegiatan, monitoring dan evaluasi hingga pembuatan laporan akhir. Next. Kemudian di sini ada persiapannya. Yang pertama yaitu survei dan observasi dengan cara mengunjungi dan mengamati keadaan sekitar Desa Karanggintung. Yang kedua yaitu melakukan wawancara kepada kepala desa berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di Desa Karanggintung, dan yang terakhir yaitu melakukan observasi bersama dengan masyarakat sekitar. Nah, yang kedua itu pembuatan modul, di mana modul ini sebagai teknik pemasaran komoditas pertanian khususnya gula kelapa kristal dengan memberikan informasi mengenai strategi pemasaran gula kristal. Nah, yang ketiga yaitu sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan melaksanakan PRA atau Participative Rural Appraisal dan juga metode FGD yaitu Focus Group Discussion. Nah, yang keempat yaitu berkaitan dengan peralatan dan bahan, di mana yang dibutuhkan yaitu laptop, smartphone, buku, kamera, pulpen, kemudian ada mobil, masker, dan hand sanitizer. Sedangkan bahannya yaitu gula kelapa kristal. Nah, next. Di sini ada pelaksanaan kegiatan. Yang pertama yaitu tahap pelatihan awal, yaitu pembentukan kelompok tani yang bernama sufa.com guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Karanggintung. Kemudian anggotanya yaitu para petani produsen gula kelapa kristal dan juga pengangguran yang ada di desa tersebut. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu pelatihan lanjutan, di mana di sini dilatih untuk
pengemasan dan juga pemasaran produk serta untuk manajemen dan kewirausahaan program. Nah, selanjutnya yaitu tentang monitoring dan juga evaluasi. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu meninjau dari progres kegiatan tersebut, kemudian ada menilai konsistensi program, analisis SWOT, kemudian pemberian kuesioner, diskusi bersama, dan terakhir yaitu konsultasi dengan dosen pembimbing yang tujuannya untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian selanjutnya next. Nah, di sini ada keberlanjutan para produsen gula. Serta ketiga yaitu kerjasama antar pihak, dan yang terakhir yaitu peluang pasar. Berikut merupakan presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vidilal. Untuk penyampaian materi keempat mengenai biaya dan jadwal kegiatan akan disampaikan oleh Diyat. Kepada Diyat dipersilahkan. Baik, terima kasih Laila. Next. Nah, di sini ada tabel yaitu rekapitulasi rencana anggaran biaya. Yang pertama itu bahan dan perlengkapan habis pakai akan menghabiskan sekitar Rp6.264.000. Dan yang kedua ada paket data akan menghabiskan Rp200.000. Yang ketiga ada penyimpanan data akan menghabiskan Rp160.000 dan lain-lainnya itu sekitar Rp50.000 dengan jumlah keseluruhan yaitu Rp6.674.000. Next. Nah, lalu yang kedua itu ada tabel jadwal kegiatan. Ya, itu jenis kegiatan yang pertama itu adalah survei dan penentuan lokasi pada bulan pertama dan akan sebagai penanggung jawab yaitu Vidilal Ilham Saifullah. Yang kedua itu ada izin pelaksanaan pada bulan pertama juga, penanggung jawab itu adalah Vidilal Ilham Saifullah. Dan yang ketiga ada fokus group discussion pada bulan pertama dan kedua juga, penanggung jawab itu adalah Laila Ariska Putri. Yang keempat itu adalah pelaksanaan program dilaksanakan pada bulan pertama dan bulan kedua, penanggung jawab saya sendiri di atas Ramadan. Yang kelima adalah monitoring dan evaluasi dilakukan pada bulan kedua dan ketiga yang ditanggung jawabi oleh Laila Ariska Putri. Dan yang keenam itu adalah laporan akhir dilaksanakan pada bulan ketiga, penanggung jawab saya sendiri di atas Ramadan. Terima kasih. Baik, terima kasih Diyat untuk penyampaian materinya. Sekian penyampaian materi dari kelompok 1 dan sekarang masuk ke rangkaian terakhir yaitu penutup. Saya selaku moderator yang mewakili semua anggota dari kelompok 1 memohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahan yang dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.